Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib fardu ain, karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu nggak gitu-gitu amat loh. Saya kok heran, gimana ini kok bisa mewajibkan sholat selain sholat fardu ini? Sholat hari raya kok wajib ini? Sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau 2 hari raya itu hukumnya sunnah. Memahami bahwa perintah yang ada baik di Quran maupun di hadis itu terbagi dalam beberapa hukum, dan itu harus dipelajari kaidah usul fikih, tidak hanya menerjemahkan kemudian menyimpulkan sesuatu hal dianggap wajib, dianggap sunnah. Ini sangat tidak etis untuk menyimpulkan sebuah hukum. Maka harus belajar. Al-aslu fil amri lil wujub, ada asal perintah itu adalah untuk wajib. Yang kedua, al-aslu fil amri lil nadab, ada yang untuk sunat. Al-aslu fil amri lil ibahah dan lain sebagainya, ada perintah untuk sesuatu hal yang mubah. Jadi ketika Ustadz ini melihat sebuah hadis dari Ummi Atiyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidaini al-awatik wa zawatil khudur. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit. Ini. Wa amarona al-yad wa amarul khuyat ayat tasilna musallal muslimin. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Apa artinya? Perintah ini adalah perintah sunat. Kenapa perintah sunat? Karena Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadis, khamsu sholawatin fil yaumi walailah, sholat 5 waktu di setiap hari setiap malam. Faqala, lalu lelaki itu bertanya kembali, hal alayya ghairuha, apakah ada selain yang diwajibkan untukku? Beliau menjawab, qala la illa atat ang tatawwa'a, tidak, kecuali jika engkau melakukan hal yang sunnah. Jadi batasan hadis yang kedua ini membatasi bahwa selain sholat wajib 5 waktu itu adalah hukumnya sunnah. Tidak ada yang wajib. Dengan hanya modal mengartikan bahwa perintah itu adalah semua berupa kewajiban, maka ini salah besar. Ini harus dipelajari, ini kaidah usul fikih. Tidak hanya memaknai sesuatu. Maka memahami Quran dan hadis, memahami Quran kita harus mengikuti para mufassirin dan para ulama yang paham tentang Al-Quran dengan keilmuannya. Untuk hadis juga begitu, syarah hadis harus kita mengikuti para ulama muhaddisin. Mereka paham tentang ilmu mantek, balaghah, ma'ani, kaidah usul fikih, dan ilmu-ilmu tentang nahwu shorof serta ilmu Al-Quran. Kalau kita mengikuti orang-orang yang tidak paham tentang keilmuan itu, maka hukum akan rusak dan kita akan tersesat, karena banyak pemahaman-pemahaman sesat yang diawali karena mereka tidak paham tentang keilmuan tersebut. Mari kita ikuti para ulama masyayikh sehingga kita bisa menjadi orang yang paham tentang Quran, hadis, ijma' dan qiyas.